Halo, apa kabar semua? Jadi dunia ini sekarang, khususnya di bidang ekonomi sedang dihebohkan dengan adanya satu teknologi yang yang hingga membuat pasar saham Amerika Serikat ini mengalami guncangan yang sangat besar, sangat besar. Saham-saham teknologi Amerika Serikat itu anjlok semua, seperti Google, Nvidia, Dell. Semua ini itu bermula dari perusahaan teknologi asal Cina yang sedang naik daun sekarang, yaitu DeepSeek. Let's talk about DeepSeek because it is mind-blowing and it is shaking this entire industry to its core. The emergence of DeepSeek now putting pressure on the US tech names. Tapi apa yang sebenarnya terjadi dari semua ini? Mengapa DeepSeek ini memiliki dampak sebesar ini pada pasar saham Amerika Serikat? Kok bisa? Mari kita bahas secara mendalam. Jadi selamat datang di ilusi saya tentang DeepSeek membuat saham Amerika Serikat itu ambruk besar-besaran. Sebelum kita bahas ya, mungkin kita perlu tahu DeepSeek ini apa? Karena mungkin sebagian ada yang masih gak tahu. DeepSeek ini adalah perusahaan teknologi asal Cina yang memimpin dalam pengembangan kecerdasan buatan artificial intelligence dan analitik data besar-besaran, the big data analysis. Perusahaan ini dikenal sebagai teknologinya yang sangat canggih, yang mampu memproses data global dalam skala yang sangat besar untuk membuat prediksi yang akurat tentang pasar keuangan, ekonomi, dan geopolitik. Sebenarnya DeepSeek ini bukan teknologi yang baru-baru ini. DeepSeek ini sudah kemarin yang rilis, itu pada bulan Oktober 2023. Namun hebohnya sekarang-sekarang ya karena DeepSeek ini itu sekarang sudah ada peningkatan dan pembaruan yang dilakukan oleh perusahaan asal Cina ini. Dan sekarang DeepSeek menjadi salah satu perusahaan terkuat di sektor teknologi. Bahkan disebut sebagai saingan berat perusahaan-perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat seperti Google, Microsoft, Nvidia, dan perusahaan teknologi lainnya. Sebenarnya dari semua ini itu dimulai dari bocornya laporan yang diprediksikan oleh DeepSeek. DeepSeek itu mengungkap kemungkinan besar akan adanya resesi global. Laporan ini itu juga memperingatkan bahwa sektor teknologi yang ada di Amerika Serikat itu berada dalam kondisi yang jauh lebih rapuh dari yang diperkirakan oleh para investor. Bahkan prediksi ini itu menyebutkan beberapa hal yang mengkhawatirkan khususnya bagi para investor. Makanya alasan saham Amerika Serikat itu anjlok, ini alasannya. Pertama, DeepSeek memprediksikan kalau adanya perlambatan inovasi di perusahaan teknologi besar Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan teknologi di sana ini telah memasuki tahap matang dalam siklus kehidupan bisnis mereka. Pada tahap ini, fokus mereka itu lebih kepada menyempurnakan produk yang sudah ada, seperti pembaruan rutin pada iPhone, Windows, dan sebagainya, daripada menciptakan terobosan-terobosan terbaru. Kemudian alasan yang kedua, karena adanya tekanan dari regulator yang membatasi ruang gerak inovasi mereka, seperti undang-undang anti monopoli dan aturan privasi data yang membuat mereka ini lebih kayak berhati-hati dalam mengembangkan teknologi berbasis data yang lebih canggih. Dengan adanya regulasi ini mereka itu kayak lebih cari aman daripada mengambil resiko untuk meningkatkan perusahaannya, untuk meningkatkan inovasi mereka. Makanya Cina itu menang, Cina itu hebat, mereka itu berani untuk melakukan inovasi. Tidak hanya itu ya, laporan ini juga memprediksikan bahwa adanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina yang akan terus meningkat, memberikan dampak negatif pada perekonomian Amerika. Dari beberapa prediksi dan laporan ini, para investor global ini tentu langsung bereaksi. Mereka percaya bahwa DeepSeek dengan teknologi analitik datanya yang luar biasa canggih ini, itu telah memberikan prediksi yang sangat akurat. Dengan adanya hal ini, terjadilah aksi jual besar-besaran, terutama pada saham perusahaan teknologi besar, saham-saham seperti Apple, Microsoft, hingga Tesla mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat adanya kepanikan para investor disebabkan prediksi yang dilakukan oleh DeepSeek ini. Nah, kebetulan saham-saham teknologi yang ada di Amerika Serikat itu merupakan pemegang porsi terbesar dalam indeks Nasdaq dan S&P 500. Yang mana aksi jual ini memicu penurunan tajam di kedua indeks utama tersebut. Situasi ini tidak hanya mengguncang pasar saham, tetapi juga
pasar global. Karena kita tahu Amerika Serikat itu merupakan pemimpin pasar di dunia. Ketika pemimpinnya seperti ini, maka ini gak hanya berdampak kepada lokal Amerika Serikat, tapi juga berdampak kepada ekonomi secara keseluruhan. Di samping ada yang mempercayai prediksi yang dilakukan oleh DeepSeek ini, ada sebagian pihak yang tidak percaya mengenai prediksi dari DeepSeek ini. Mereka berpikir, kalau prediksi ini itu muncul, itu mungkin sebatas spekulasi aja. Bahwa laporan ini mungkin aja sebagian dari strategi geopolitik Cina. Yang mana mungkin laporan itu atau prediksinya itu digunakan hanya untuk melemahkan kepercayaan pada ekonomi Amerika Serikat. Ya karena secara logika ya, kita sudah lihat dengan adanya perang dingin khususnya di bidang ekonomi antara Cina dan Amerika Serikat di bidang teknologi. Ini sangat memungkinkan kalau DeepSeek ini tuh dikendalikan oleh pemerintah di sana. Ya meskipun belum ada bukti konkret yang mengatakan kalau ini benar. Namun hingga sekarang ya, sentimen ini semakin memperburuk suasana yang ada di Amerika Serikat di bidang khususnya di bidang ekonomi. Tapi yang saya analisa sendiri, ternyata DeepSeek ini masih dikendalikan oleh pemerintahan Cina. Yang mana saya tadi cek. Di sana itu saya mengecek dengan cara saya meminta untuk mengkritik. Pertama saya meminta untuk mengkritik Joe Biden. Nah, DeepSeek ini mengkritik kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Joe Biden, dipaparkan secara keseluruhan. Terus saya meminta lagi untuk mengkritik Donald Trump. Sama DeepSeek itu dipaparkan kritikan kepada Donald Trump. Namun akhirnya saya menyuruh untuk mengkritik Xi Jinping, ya Presiden Tiongkok. Ternyata DeepSeek ini gak mau memberikan kritik. Dan saya menanyakan lagi mengenai negatif-negatif yang terjadi di Tiongkok. Oleh DeepSeek gak mau bicara dia. Ketika saya chat di ChatGPT, mungkin ChatGPT sama menurut saya. Tapi ketika saya lihat, di ChatGPT ini netral semuanya. Baik saya nyuruh kritik Joe Biden, Donald Trump, Xi Jinping, oleh ChatGPT itu dipaparkan secara keseluruhan. Nah, saya mikir pada saat itu, ini mungkin DeepSeek masih ada campur tangan pemerintah Cina. Yang kemungkinan besar menurut saya, prediksi dari sebagian pihak yang tidak percaya mengenai prediksi atau laporan yang dilakukan oleh DeepSeek ini kemungkinan saja benar. Dan sebenarnya ya, ChatGPT itu menurut saya masih menang dari DeepSeek. Untuk detik ini masih menang. Namun mungkin, kenapa kok dunia itu heboh? Ya karena mungkin dalam jangka waktu yang cepat, DeepSeek sudah berada di titik sekarang yang mau menyaingi ChatGPT. Itu sangat hebat sekali. Makanya dengan adanya ini, investor khususnya yang investasi di teknologi Amerika Serikat, itu pasti panik mendengar hal ini. Setelah laporan ini, pemerintah Amerika Serikat itu segera mengambil langkah-langkah untuk memenangkan pasar. Namun mereka juga mulai mempertimbangkan regulasi lebih ketat terhadap perusahaan teknologi Cina yang dianggap terlalu berpengaruh terhadap ekonomi global. Bukan hanya Amerika Serikat ya. Negara-negara lain itu juga yang mulai waspada terhadap teknologi analitik dari Cina, termasuk DeepSeek, karena kekhawatiran akan potensi manipulasi data atau pengaruh geopolitik. Sebenarnya ya, Amerika Serikat ini kalau bicara regulasi, itu regulasinya udah ketat mulai dulu. Bahkan salah satu regulasi yang diambil Amerika Serikat untuk menanggulangi pada saat ini, Amerika Serikat itu sampai melarang bagi Nvidia untuk mengekspor chipnya, untuk mengekspor GPU-nya kepada Cina. Ya karena takut terjadi kayak gini. Amerika Serikat itu takut ditandingi oleh Cina. Makanya pada saat itu diregulasilah untuk larangan ekspor bagi Nvidia kepada Cina. Namun Donald Trump kemarin mereaction. Dan Donald Trump ini tidak marah dan tidak kayak mengambil tindakan pada saat berbicara di publik. Dia mengatakan kalau ketika dia mendengar kalau ada AI Cina yang lebih cepat dan lebih murah daripada AI yang milik Amerika Serikat, beliau bilang that's good kan. Ini lebih bagus kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih murah dalam mengakses AI ini. Keren sih Donald Trump. And over the last couple of days I've been reading about China. And some of the companies in China, one in particular, coming up with a faster method of AI and much less expensive method. And that's good because you don't have to spend as much money. I view that as a positive, as an asset. So, namun China ini, waduh, hebat sekali dia. Wah, hebat sekali dia. Bisa membuat GPU sendiri. Bisa membuat AI sendiri tanpa bergantung pada Nvidia. Yang mana kita tahu, semua AI itu kebanyakan bergantung pada Nvidia. Tapi China ini beda. Jadi benar. Jadi sebenarnya ya, kecerdasan buatan ini harus diatur secara global untuk mencegah penyalahgunaan. Kecerdasan buatan, artificial intelligence (AI), adalah salah satu teknologi paling revolusioner abad ini,
Ya, meskipun memiliki potensi besar untuk membantu manusia seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan efisiensi industri, AI juga memiliki risiko besar jika disalahgunakan. Makanya oleh karena itu, pengaturan global menjadi hal yang sangat penting pada saat ini. Ya, di samping mengenai dari penurunan saham yang ada di Amerika Serikat, di investor itu sudah terjadi krisis kepercayaan di pasar saham. Yang mana ini terjadi ketika para investor kehilangan keyakinan yang menyebabkan pada saat itu aksi jual besar-besaran, volatilitas tinggi, dan penurunan nilai aset yang mana penurunan saham yang di Amerika Serikat ini menunjukkan krisis di pasar saham karena dalam waktu sebentar para investor panik dengan adanya informasi dari DeepSeek ini. Ya, jadi DeepSeek telah membuktikan ya betapa kuatnya pengaruh teknologi dalam ekonomi global. Tapi apakah ini awal dari perubahan besar di pasar keuangan dunia? Atau justru ancaman baru yang harus kita hadapi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini agar kita bisa terus membahas isu-isu politik menarik lainnya. See you next video. Eksklusif.